Bayangan di malam hari. Di berbagai sudut Nusantara, nama kuntilanak telah menjadi momok yang ditakuti selama ratusan tahun. Sosok wanita berambut panjang, berbaju putih, seringkali terlihat muncul di balik pohon pisang atau sudut gelap rumah kosong. Konon, tangis lirih atau tawa melengkingnya adalah pertanda malapetaka. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik sosok menyeramkan itu, tersimpan kisah nyata yang penuh duka dan dendam. Salah satu kisah yang paling terkenal dan diyakini sebagai asal-usul kuntilanak berasal dari daerah Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak, yang konon nama kota ini pun diambil dari makhluk itu sendiri. Legenda dari Pontianak. Di akhir abad ke-18, seorang pria bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan dari Arab, berlayar menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari tempat mendirikan kerajaan baru. Saat rombongan mereka sampai di sebuah wilayah yang kini menjadi kota Pontianak, mereka terus-menerus diganggu oleh makhluk gaib. Gangguan itu berupa suara tawa perempuan, teriakan menyeramkan di malam hari, dan benda-benda di perahu yang terjatuh tanpa sebab. Penduduk lokal menyebutnya sebagai hantu perempuan yang mati ketika sedang mengandung anak. Dalam bahasa Melayu lama disebut Puntianak. Untuk mengusir gangguan itu, Syarif Abdurrahman memerintahkan prajuritnya untuk menembakkan meriam ke arah hutan lebat tempat makhluk itu diyakini bersemayam. Ajaibnya, setelah suara ledakan meriam menggema, gangguan itu pun berhenti. Disitulah beliau memutuskan untuk membangun keraton dan menetap, hingga kini dikenal sebagai Keraton Qadariyah. Namun, menurut kisah yang diwariskan turun-temurun oleh warga sekitar, hantu tersebut tidak pernah benar-benar pergi. Tragedi di tengah hutan. Bertahun-tahun kemudian, seorang bidan tua bernama Maklimah yang tinggal di pinggiran kota Pontianak mulai mengalami gangguan aneh. Ia sering mendengar suara tangisan perempuan saat sedang mandi di sungai menjelang senja. Suara itu kadang terdengar dari pohon pisang belakang rumahnya, lalu berpindah ke atas atap. Sampai suatu malam, seorang perempuan muda, pucat, dengan perut besar seolah sedang hamil tua, datang ke rumahnya meminta tolong. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ia tidak memperkenalkan nama, hanya berkata, "Tolong, aku mau melahirkan." Maklimah, walau bingung, langsung mempersiapkan alat-alat bantu melahirkan. Namun, begitu perempuan itu masuk ke kamar, ia lenyap. Yang tersisa hanya darah segar yang membasahi kasur tua Maklimah. Sejak malam itu, Maklimah jatuh sakit. Ia sering meracau, menyebut-nyebut nama perempuan bernama Ratna, yang diyakini sebagai roh wanita hamil yang mati secara tragis. Kisah Ratna yang terlupakan. Dari cerita lisan warga tua, diketahui bahwa Ratna dulunya adalah seorang gadis muda yang tinggal di sebuah pondok di tepi hutan bersama kekasihnya, Darmaji. Mereka hidup sederhana, namun bahagia. Hingga suatu hari, Darmaji pergi ke kota mencari kerja, meninggalkan Ratna yang kala itu sedang mengandung anak mereka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Darmaji tak kunjung kembali. Ratna hidup dalam penantian dan kelaparan. Ia dianggap aib oleh warga karena mengandung tanpa menikah, dan tak seorang pun mau membantunya. Pada bulan ke-9 kehamilannya, saat hujan deras mengguyur malam, Ratna yang kesakitan berjalan ke hutan sendirian, berharap bisa melahirkan dengan selamat. Namun nasib berkata lain. Esok harinya, tubuh Ratna ditemukan tergantung di pohon pisang. Janinnya sudah tak bernyawa. Tidak ada yang tahu apakah ia gantung diri, dibunuh, atau meninggal karena kelelahan dan keputusasaan. Namun sejak hari itu, warga sering melihat sosok Ratna menampakkan diri. Berpakaian putih, rambut panjang terurai, menampakkan senyum menyeramkan. Ia kadang menangis, kadang tertawa menjerit. Dan konon, setiap wanita hamil yang melewati tempat itu akan diganggu oleh Ratna. Teror dari pohon pisang. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa bernama Yusuf dari Jakarta datang ke Pontianak untuk mengerjakan skripsi tentang budaya lokal dan cerita rakyat. Ia tertarik pada legenda kuntilanak dan ingin melihat langsung tempat-tempat yang diceritakan dalam mitos. Ia menyewa rumah kos di daerah Tanjung Raya yang katanya dekat dengan hutan tua peninggalan zaman kolonial. Pemilik kos sempat memperingatkan Yusuf untuk tidak keluar malam-malam, apalagi lewat di bawah pohon pisang besar di belakang rumah. Tapi karena penasaran, Yusuf nekat pergi ke sana tengah malam dengan membawa kamera. Di antara deru jangkrik dan angin malam yang dingin, ia duduk menunggu.
Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari, ketika tiba-tiba lampu kameranya berkedip sendiri. Suara tangisan lirih terdengar dari belakang. Yusuf berbalik, tidak ada siapapun. Namun, saat dia melihat kembali ke layar kamera, ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, baju putihnya basah, dan di perutnya ada bekas luka menganga. Yusuf menjerit dan lari terbirit-birit. Kamera jatuh dan baru ditemukan keesokan harinya oleh warga. Yusuf menghilang selama 2 hari dan ketika ditemukan, ia tidak bisa berbicara selama seminggu penuh. Apa itu kuntilanak? Dari berbagai sumber mistis dan kepercayaan masyarakat, kuntilanak digambarkan sebagai roh perempuan yang mati saat hamil, terutama akibat penganiayaan, kecelakaan, atau bunuh diri. Sering muncul di malam Jumat, terutama di tempat-tempat gelap, seperti pohon pisang, rumah kosong, kamar mandi tua, dan hutan. Memiliki ciri khas tertawa melengking atau menangis pelan. Dikatakan mampu menyerap energi kehidupan, terutama dari pria atau wanita hamil. Dalam beberapa cerita, kuntilanak menyukai aroma wangi, itulah sebabnya ia sering muncul jika ada orang memakai minyak wangi atau bunga melati saat malam hari. Sebagian dukun dan orang pintar percaya bahwa kuntilanak bisa dikendalikan lewat susuk atau keris bertuah, namun sangat berbahaya. Jika tidak dijaga, roh tersebut bisa lepas kendali dan membunuh tuannya. Catatan sejarah kisah nyata. Beberapa kasus nyata yang dikaitkan dengan kuntilanak pernah tercatat secara informal. Tahun 1994, seorang ibu hamil di Pontianak ditemukan tewas secara misterius di rumah kontrakan. Tidak ada tanda kekerasan, namun tetangga mendengar suara tawa perempuan sepanjang malam. Tahun 2007, seorang sopir taksi di Surabaya melaporkan bahwa ia mengantar seorang perempuan cantik berpakaian putih ke kompleks pemakaman. Ketika sopir menoleh, perempuan itu sudah tidak ada. Di kursinya hanya ada tetesan darah. Tahun 2019, rekaman CCTV di salah satu gedung tua di Bandung menunjukkan pintu lift terbuka sendiri berkali-kali dan suara wanita tertawa pelan terdengar meski tidak ada siapa-siapa. Pesan dari dunia lain. Dari banyak kisah nyata yang berkembang, kuntilanak seolah ingin menyampaikan pesan. Rasa sakit, dendam, dan penyesalan tidak selesai bahkan setelah kematian. Roh seperti Ratna yang meninggal tanpa ada yang menolong dan dalam keadaan pilu menjadi entitas yang tak tenang. Ada pula yang percaya bahwa kuntilanak adalah bentuk peringatan agar manusia tidak berlaku zalim pada sesama, terutama perempuan. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita seram, tapi cermin dari tragedi kemanusiaan yang sering dilupakan. Bayangan itu masih ada. Meski zaman telah berubah dan kota-kota telah berkembang, bayangan kuntilanak masih menghantui. Tidak hanya di Pontianak, tapi di hampir setiap daerah di Indonesia. Sosoknya menjadi simbol antara dunia nyata dan gaib, antara luka masa lalu dan penyesalan yang tak pernah sembuh. Jika suatu malam kau mendengar suara tawa lirih di belakang rumah, atau bunga melati tiba-tiba harum menyengat tanpa sebab, berhati-hatilah. Mungkin Ratna masih menunggu. Mungkin kuntilanak masih ingin cerita hidupnya didengar. Dan ingatlah satu hal. Jangan pernah memanggil namanya di depan cermin, apalagi saat lampu dimatikan.